saudara-saudaraku, seluruh warga Jakarta, waktu sudah mulai mendekat. Jadilah bagian dari pelaku sejarah ini dan akan kita tunjukkan bahwa negara Pancasila benar-benar hadir di Jakarta. Kita juga akan tunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika benar-benar bukan hanya jargon, tapi sudah membumi di Jakarta. Siapapun kalian, apa agama kalian, apa suku kalian, dari mana asal usul kalian, saudara-saudara semua adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jangan tanyakan dari mana kau berasal. Jangan tanyakan apa agamamu. Tapi tanyakan apa yang telah kau perbuat untuk Jakarta. Tenun kebangsaan mewarnai Jakarta. Penduduknya dari aneka agama, dari aneka suku, dari aneka budaya. Mereka menyimpan mimpi serupa, ingin tumbuh bersama dalam Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Jakarta yang beragam dan berkeadilan sosial bagi semua, sehingga diikat oleh rasa persatuan yang kuat. Bersama memberikan ruang ekspresi keragaman seni budaya. Bersama membangun kegiatan interaksi antar elemen masyarakat hingga ke lapis terbawah. Bersama merawat persatuan, bersama aneka civil society, LSM, dan Ormas. Bersama merangkul seluruh warga Jakarta agar tidak ada yang terpinggirkan. Di bawah Anies Sandi, Jakarta lebih stabil karena di samping pro keberagaman, Anies Sandi juga lebih diterima publik luas. Anies dan Sandi tak hanya pro keberagaman, tapi juga lebih peka dengan rakyat kecil, dengan keadilan sosial. Jakarta yang beragam, berkeadilan untuk semua, dan teguh rasa persatuannya. Anies Sandi untuk Jakarta baru, Jakarta yang beragam, Jakarta yang berkeadilan. Dan pemirsa, tadi adalah video kampanye pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi yang viral di media sosial. Dan kita akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir di studio kami, yaitu pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Bapak Sony Sumarsono. Halo, selamat malam Pak Sony. Terima kasih, selamat malam. Kemudian ada tim sukses pasangan Ahok Jarot, Gusmis Zuhairi Misrawi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Dan masih dalam perjalanan tim ses dari Anies Sandi, yaitu Datuk Alex, yang kami masih akan tunggu kehadirannya. Pak Sony, saya pertama ke Pak Sony. Pak Sony, tadi baru ketemu sama Kapolda katanya Pak Sony? Rapat di Polda. Terkait apa? Apakah terkait video ini, apa terkait besok sidang dibatalkan? Enggak, jadi rapat biasa kita rutin untuk antisipasi kondisi, situasi dan kondisi terutama perkembangan keamanan di ibu kota menjelang pilkada, itu fokusnya. Yang kedua nanti ya
1 Mei lah, Mei Day itu bagaimana. Tapi yang fokus pilkada memang kita antisipasi ada 2 poin yang penting. Yang pertama ya terkait dengan persoalan DPT. Untuk memastikan memang ada beberapa kerawanan di dalam persoalan DPT yang kita antisipasi. Yang kedua adalah kemudian rencana datangnya beberapa orang daerah untuk ikut serta mengamankan dalam setiap TPS di mana sebenarnya kita sepakati tidak diperlukan. Ini Pilkada Jakarta, Jakarta bisa mengamankan sendiri tanpa harus mengerahkan orang-orang daerah untuk di drop setiap TPS, ya kira-kira gitu. Oh, jadi mau ada rencana ada orang-orang daerah yang ada akan di-drop? antisipasi kan dari mungkin dari paslon 3 ya saya kira itu yang kemudian ya atau mengirimkan Apa orang-orang. ada pembicaraan terkait penundaan sidang? Tidak ada, dikaitkan itu kita sadar betul itu adalah kewenangan dari pengadilan, ya nanti yang akan menunda tidak menunda itu dipersilahkan. Dalam konteks yang lalu kan sifatnya hanya permohonan. Kita sadar betul eksekutif tidak akan melakukan intervensi memaksa untuk ditunda atau tidak ditunda. Tapi memang perkembangan situasi keamanan kalau kita mau respon memang kondisinya andai kata ditunda sangat relevan karena memang situasi di bawah itu setelah dia lakukan analisis intelijen memang situasinya juga membutuhkan penundaan walaupun kita sadar tidak akan pernah bisa melakukan intervensi memaksa jaksa atau pengadilan untuk menunda. Jadi saya kira itu kewenangan dari pihak yudikatif, silahkan saja. Oke, sebelum kita lanjut dialog kita lihat dulu video yang saat ini sedang viral di media sosial. Saudara-saudaraku, seluruh warga Jakarta, waktu sudah mulai mendekat. Jadilah bagian dari pelaku sejarah ini dan akan kita tunjukkan bahwa negara Pancasila benar-benar hadir di Jakarta. Kita juga akan tunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika benar-benar bukan hanya jargon, tapi sudah membumi di Jakarta. Siapapun kalian, apa agama kalian, apa suku kalian, dari mana asal usul kalian, saudara-saudara semua adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jangan tanyakan dari mana kau berasal. Jangan tanyakan apa agamamu. Tapi tanyakan apa yang telah kau perbuat untuk Jakarta. Langsung saja, Gusmis, apa maksud dari tim ses dan relawan untuk akhirnya memblas video tersebut? Ya, pertama kami ingin mengingatkan bahwa kita ini negara Pancasila. Kita lahir di sini di tengah keragaman, di tengah kebinekaan, dan karena itu pilkada atau proses demokrasi punya tujuan. Tujuannya adalah memperkuat negara Pancasila. Yang kedua, saya kira memang tadi itu bahwa kebinekaan, keragaman itu adalah sunnatullah bagi kita sebagai negara bangsa. Dan oleh karena itu kalau kita lihat proses sejak putaran pertama dan putaran kedua, kita melihat memang ada skisma psikologis ya di antara pemilih karena ada isu agama yang dipermainkan, yang sengaja dipolitisasi. Maka pesan kalau kita lihat dari video ini, pesannya sangat baik sekali karena pasangan Basuki Jarot ingin menegaskan mereka adalah pasangan Pancasila. Tapi Gusmis, di 8 second pertama di situ itu justru yang mengundang kecaman dari netizen karena
dianggap mendiskreditkan kelompok tertentu, identitas tertentu seperti itu, Gusmis? Lah, tidak ada masalah. Saya kira kan itu wilayah tafsir ya, bahwa memang kita melihat ada sebagian kelompok yang kita identifikasi radikal dan ekstremis, di mana mereka punya misi makar, punya misi anti Pancasila, anti NKRI. Jadi kita tetap meyakini bahwa sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia adalah toleran, moderat, cinta tanah air, dan mendorong harmoni di antara berbagai kelompok. Tetapi ada sebagian kecil yang radikal. Menurut data survei itu sekitar 16%. Jadi kami ingin menegaskan apapun agama kita, apapun asal muasal kita adalah saudara, kita adalah negara Pancasila. Jadi karena itu marilah kita tangkap pesan utama. Kalau kita lihat pesan utama dari video ini sangat baik sekali. Mengingatkan bahwa kita bangsa ini hadir karena Pancasila, dan kita akan mencapai cita-cita kita bersama dalam konteks melindungi segenap warga, mencerdaskan gelombang bangsa, dalam bidang ekonomi, peradaban, sejauh kita tetap berpijak kepada fondasi Pancasila. Jadi marilah kita jujur saja bahwa kita butuh Pancasila pada saat sekarang ini. Bang Effendi, pesan yang disampaikan dapat nggak sih, atau justru berbalik menjadi bumerang? Nah, jadi kalau mau saya letakkan pada posisi pada hari ini ya. Jadi pada hari ini atau dalam 1-2 hari ini ketika iklannya keluar, baik iklan dari pasangan nomor 2 maupun nanti yang nomor 3. Tadi dua-dua sudah diputar ya. Saya ingin mengatakan kurang lebih posisinya sekarang ada 5-6% yang belum menentukan pilihan. Selisihnya di margin error ya. Kalau 1.200 sekitar 2,8%. Ada yang bilang selisihnya 1 atau 2. Jadi lebih dilihat pada efektivitas iklannya. Betul sekali tadi pertanyaannya. Yang ini akan lebih mendorong orang yang 5% ini untuk memilih, atau mungkin kemungkinan pindah sedikit sekali, atau akan membuat mereka justru semakin takut dengan iklan ini. Nah, dalam konteks yang seperti ini, pertama saya mungkin ingin bicara gambarnya. Kalau pesannya kebaca sekali, pesannya ini jelas sekali. Jadi mereka pilih pada hari ini buat menyampaikan ini, pesannya terbaca sekali. Cuma kalau boleh, kalau saya tetap gambar yang tadi mungkin 6 second pertama itu. Visualnya itu yang sedikit pertama, mencekam. Kalau suaranya sangat dominan dan sangat baik. Tapi kalau boleh yang 6 second pertama itu mungkin ada cara-cara lain. Dan memang walaupun interpretasi bebas ya, interpretasi bebas ya. Misalnya ada sebagian kelompok yang tidak setuju pendirian gereja di Bekasi, ada masjid Ahmadiyah yang disegel di mana-mana, ada kelompok yang ada bom bunuh diri. Ya, mereka semua Muslim sama dengan saya, tetapi pilihan politiknya, identitas, ideologinya itu kan berbeda. Jadi menurut saya kami ingin menegaskan kepada semua warga ya bahwa kita harus menjaga Pancasila, itu poinnya. Oke, Gusmis, kita lihat dulu bagaimana video yang juga diviralkan oleh pasangan Anies Sandi. Tenun kebangsaan mewarnai Jakarta. Penduduknya dari aneka agama, dari aneka suku, dari aneka budaya. Mereka menyimpan mimpi serupa, ingin tumbuh bersama dalam Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Jakarta yang beragam dan berkeadilan sosial bagi semua, sehingga diikat oleh rasa persatuan yang kuat. Bersama memberikan ruang ekspresi keragaman seni budaya. Bersama membangun kegiatan interaksi antar elemen masyarakat hingga ke lapis terbawah. Bersama merawat persatuan, bersama aneka civil society, LSM, dan Ormas. Bersama merangkul seluruh warga Jakarta agar tidak ada yang terpinggirkan. Di bawah Anies Sandi, Jakarta lebih stabil karena di samping pro keberagaman, Anies Sandi juga lebih diterima publik luas. Anies dan Sandi tak hanya pro keberagaman, tapi juga lebih peka dengan rakyat kecil dengan keadilan sosial. Jakarta yang beragam, berkeadilan untuk semua, dan teguh rasa persatuannya. Anies Sandi untuk Jakarta baru, Jakarta yang beragam, Jakarta yang berkeadilan.
Pak Gop, apa benar saat ini Jakarta sedang panas karena ada gesekan psikologis? Pertanyaannya sebenarnya eskalasi jawabannya memang betul, tapi terutama di dunia dunia maya ya, di sosial media memang kelihatan pro kontranya. Kalau di lapangan sudah masuk ke di kampung-kampung, terutama dipicu oleh spanduk sebenarnya yang disebut dengan spanduk provokatif. Yaitu posisinya sehingga menjadikan suasana menjadi agak panas. Karena itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ambil diam. Seluruh spanduk yang berbau provokatif dan salah tempat pemasangan saya turunkan. Semuanya sekarang sudah 1.158 kita turunkan. Saya kira itu supaya dengan demikian suasana tetap terjaga. Karena kita ingin menciptakan pilkada yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Sehingga jangan diintimidasi di bawah. Ada juga keluarga yang diintimidasi. Harus memilih calon yang demikian, kalau tidak demikian kamu dan keluargamu begini-begini. Itu sebenarnya nggak benar. Baik dari spanduk maupun intimidatif. Ini yang kemudian banyak mengadu kepada saya juga lewat berbagai SMS dan seterusnya. Oke, jadi memang ada aduan dari masyarakat? Ada, komplit. Jadi setiap hari pasti ada yang SMS seperti itu, terutama melaporkan. Saya kan bikin satu tim untuk melaporkan, menerima pengaduan mengenai spanduk, tempatnya di mana, ordinat di mana, jam berapa ada, langsung kita kirim untuk diturunkan. Oke, Gusmis, hashtag kampanye Ahok jahat ini jadi trending Twitter dari kemarin. Trending topik Twitter dari kemarin. Tanggapan dari tim saya sendiri seperti apa? Karena justru kampanye ini jadi backfire. Ya, pertama kami mengatakan bahwa tidak ada niat sedikit pun dari pasangan Basuki Jarot untuk membuat satu iklan kampanye yang jahat. Tapi pesannya adalah mengajak kita untuk bersama-sama mengingatkan kembali bahwa pentingnya Pancasila di Jakarta. Beberapa pihak bahkan sudah melaporkan ke Polda Metro. Ya, yang kedua memang ini kan serangan dari pihak lawan. Memang kami sangat menyesalkan sekali ya. Kenapa justru iklan yang sangat baik ini justru dikondisikan sedemikian rupa seolah-olah pasangan Basuki Jarot itu jahat begitu. Jadi menurut saya ini serangan politik yang sangat tidak baik menurut saya gitu. Justru saya mengapresiasi iklan dari pasangan nomor 3 juga yang mengajak ke kebinekaan. Ini suatu perubahan yang sangat luar biasa di tengah intimidasi dan provokasi terhadap pendukung pasangan nomor 2. Kami justru mengapresiasi dan kami tidak akan mencibir, nyinyir terhadap iklan pasangan nomor 3. Jadi menurut saya proses seperti ini kalau kita lihat mendiskriminasikan iklan nomor 2, saya kira ini sebuah kemunduran karena pesannya itu sangat baik walaupun dalam detik-detik awal itu ada gambar yang bisa ditafsirkan secara negatif. Pak Sony, bagaimana Anda untuk mengatasi hal seperti ini yang memang di bawah sendiri sudah mulai ada gesekan secara psikologis, kemudian eskalasi memang terjadi eskalasi politik seperti itu? Sebenarnya kita sudah mengantisipasi ya, dengan langkah penting. Yang pertama, kita sudah kumpulkan seluruh tokoh-tokoh agama, khususnya melalui Dewan Masjid Indonesia untuk kita berikan arahan, copot spanduk dan meniupkan suasana yang dingin, sudah satu. Yang kedua, kita aktifkan siskamling dan berbagai media komunikasi interaktif antar sosial warga itu kita lakukan di bawah koordinasi wali kota, camat, lurah dan sebagainya. Itu posisi kedua. Yang ketiga, kita berikan aktivitas-aktivitas penyejuk yang lain, misalnya kampanye kita semua bersaudara, kemudian pasar murah, aktivitas bakti sosial segala macam, sehingga mereka sadar bahwa mereka harus berinteraksi secara sosial yang lebih baik. Pilkada jalan terus, tapi jangan membelah-belah warga menjadi dua seperti itu. Oke, Pak Sony, dari video tadi yang diviralkan oleh tim ses Ahok Jarot ini terkesan Jakarta itu begitu menyeramkan. Memang Jakarta itu mudah sekali terjadi gesekan di video itu. Apakah benar Jakarta demikian? Saya kira tidak demikian. Artinya begini, kalau lihat ada dua komentar. Kalau Jakarta sumbu pendek, jawabannya memang iya. Apapun yang menjadi Jakarta, satu kalimat bisa menjadi berita yang bisa menjadi viral dan seterusnya. Itu oke. Tapi Jakarta juga terdidik, banyak orang pintar juga, tidak mudah menafsirkan sesuatu dengan hanya sebuah interpretasi yang dangkal. Oke, Bang Effendi. Bang Effendi, tadi kita lihat juga video dari Anies Sandi yang justru sedikit bertolak belakang, memang bertolak belakang dengan video yang diblas oleh Ahok Jarot. Bagaimana seharusnya, bukankah seharusnya saat ini Jakarta
damai seperti itu jelang 9 hari jelang sebetulnya pencoblosan? dua-dua luar biasa karena sudah putaran kedua tim luar biasa dan ini memang sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita lihat pasangan nomor 3 baik sengaja ataupun tidak, kita berharap tidak sengaja, itu kan memang banyak sekali isu-isu yang seperti mempertentangkan itu. Nah sekarang dibungkus penutupannya dengan ayo mari kita bersatu. Sementara pesan dari iklan yang tadi oleh pasangan nomor 2 ini kan ingin mengatakan sebetulnya mudah-mudahan nanti ditanggapin Gusmis. Ini karena interpretasi bisa macam-macam. Kalau interpretasi saya, ayo jangan takut, jangan mau diintimidasi, ayo memilih, mencoblos, jangan sampai terjadi NKRI kita atau Pancasila kita berubah menjadi yang sedemikian. Walaupun saya tetap mengatakan 6 detik pertama saya mau rubah. Misalnya kita ada sebuah gambaran yang mungkin cukup abstrak, kita pernah mengalami seperti ini di tahun 98 misalnya. Apakah kita ingin kembali seperti itu? Nah, itu mungkin lebih baik. Ya sebenarnya ketimbang yang 8 detik yang seperti itu. Tapi tujuannya kurang lebih begitu ya? Kami merespon di masyarakat. Kami tetap sebenarnya fokus pada pesan tadi. Pidato saat ini Pak warga Jarod, dan sekarang betul ya? sedang Gitu dalam ya, proses diganti iklannya yang baru Oh, lagi. Tapi yang pesannya betul gitu. Jadi akan ditarik ya? Oke. Diganti yang baru yang lebih, karena kami tidak ingin bahwa kami ingin tadi seperti Pak Sony mengatakan ada demokrasi yang bebas, adil dan menggembirakan supaya tidak Jadi ada akan lagi, ditarik Gusmis? bukan ditarik, ada yang baru lagi. Diganti lah. Kebetulan video yang ini sudah membuat beberapa masyarakat marah, ramai juga di media sosial. Kami akan menjawabnya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNews Prime.